Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas salah satu saham bagus yang ternyata ya rutin bagi dividen sejak IPO. Lalu di tahun 2024 ini akan membagikan dividen final yang cukup menarik dengan indikasi yield sebesar 9%. Wah, ternyata lumayan cukup besar juga guys ya. Nah, hal tersebut dikarenakan besaran dividen payout ratio juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan saham yang akan bagi dividen yang lumayan cukup besar ya dari sisi dividen yieldnya, kita akan bahas lebih dahulu outlook market terhadap inflasi ya guys ya. Nah, di sini kita melihat terkait dengan minyak mentah WTI, harganya sudah mengalami penurunan di 1 bulan terakhir itu sebesar 8,16%. Sedangkan untuk Brent oil juga turun guys ya, di 1 bulan ini sekitar 8,52%. Kita cek dari chartnya juga sama ya, memang crude oil WTI ini sudah mengalami penurunan. Nah, penurunan ini ya saya sangat optimis ya, dimana ketika harga minyaknya ini turun, maka ada indikasi bahwa tingkat inflasi juga akan menurun, baik di Amerika Serikat ataupun di Indonesia, seperti itu guys ya. Dan semoga saja ketika nanti tingkat inflasinya sudah semakin menurun, maka The Fed ya guys ya punya niatan lagi untuk memangkas suku bunganya dalam waktu dekat ini, sehingga ini akan berakibat sangat positif terutama untuk saham-saham sektor perbankan dan juga saham lainnya yang terkait guys ya. Nah, kita melihat hari ini untuk saham-saham perbankan rata-rata mengalami kenaikan ya, seperti BBCA ini naik 1,60%, lalu BBNI juga naik 2,36%, lalu ada BRI masih close di area yang sama, BBTN ada naik juga 1,22% ya, lalu ada BJBR naik 1%, BJTM juga naik 0,88%. Nah, rata-rata untuk perbankan gitu guys ya, rata-rata mengalami kenaikan. Meskipun ada beberapa yang masih merah, masih terkoreksi, tapi kita cek ya, ternyata BNGA juga naik 2,51%. Dan ini semoga saja menjadi sentimen yang positif guys untuk market saham dan juga saham-saham blue chip yang ada di Indonesia. Sehingga nanti ketika tingkat inflasi turun, The Fed akan memangkas suku bunganya kembali, dan market saham dan market investasi lainnya ya yang berfluktuasi ataupun resiko tinggi itu juga bisa kecipratan sentimen positifnya, seperti itu. Nah, jadi saham yang akan kita bahas dan akan membagikan dividen dengan yield 9% adalah saham PBID guys ya. Akan membagikan dividen Rp160 per lembar saham dengan indikasi yield sebesar 9,4%-an. Pemegang saham Panca Budi Idaman atau kode sahamnya PBID menyetujui pembagian dividen tahun buku 2023 senilai 300 miliar atau setara dengan Rp160 per lembar sahamnya. Jumlah tersebut setara dengan 80% dividen payout ratio. Dan kita lihat guys ya, untuk penutupan harga PBID terakhir itu di harga 1.755 per lembar saham, dan hari ini juga sangat diapresiasi oleh market guys ya, sehingga harga sahamnya mengalami kenaikan 5,72%. Nanti kita pun akan membahas ya, selain dari sisi fundamental, kita akan bahas kira-kira PBID ini saham apa sih sebenarnya gitu guys ya. Ini perusahaan apa sih? Karena saya yakin PBID ini jarang sekali ya teman-teman investor yang, apalagi investor pemula yang investasi di saham ini. Oke guys, untuk PBID dari sisi valuasi ya, P/E ratio di angka 6,20 kali dengan PBV 1,19 kali. Nah, kalau misalnya kita cek dari valuasi, ternyata valuasinya masih sangat menarik ya, di mana P/E ratio di bawah 10 dan book value-nya juga masih di bawah 2, masih mendekati angka 1. Jadi valuasinya masih cukup murah. Sedangkan dari sisi laba bersih juga mengalami kenaikan guys ya, meskipun kenaikannya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 6,2% saja untuk laba bersihnya PBID di kuartal 1 2024 ya, naik dari 100 miliar menjadi 133 miliar rupiah. Sedangkan secara kuartalan juga naik sebenarnya dari 117 menjadi 133 miliar rupiah, seperti itu. Dan diproyeksikan untuk PBID jika laba bersihnya terus mengalami peningkatan secara year on year ya guys ya di kuartal selanjutnya, maka laba bersih annualized-nya diperkirakan akan mencapai 530 miliar rupiah. Dan ini adalah salah satu sentimen yang cukup positif juga dari sisi fundamental, di mana sebuah saham itu laba bersihnya semakin naik dari tahun ke tahun.
Nah, diketahui bahwa PBID ya ini penjualannya sebenarnya ada penurunan ya, tapi ternyata dari sisi laba bersih masih bisa mengalami kenaikan. Kita cek revenue atau pendapatannya pun masih naik ya guys ya. Jadi saya rasa ini adalah perusahaan yang sebenarnya punya potensi juga ya untuk menjadi besar di kemudian hari. Kita cek dari rasio keuangan ya, dari total cash ya 445 miliar dengan aset 3,2 triliun, liabilitas atau hutang 475 miliar dengan ekuitas 2,7 triliun. Dari sisi debt to equity ratio atau DER juga masih sangat aman, hanya 17,23% saja guys ya. Lalu kita cek profitabilitas juga masih sangat oke, di mana gross profit margin 21,23% dengan NPM atau net profit margin 10,33%. Lalu untuk dividen yield ya, di tahun 2023 lalu itu berhasil membagikan dividen dengan yield 5,70%, dan secara imbal hasil dividen yield PBID ini juga sangat rutin ya guys ya bagi dividen dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2020 saat pandemi ya guys ya, PBID masih bisa bagi dividen dengan yield sekitar 6,45%-an seperti itu. Jadi PBID ini IPO di tahun 2017 ya guys ya, dan sudah bisa membagikan dividen di tahun selanjutnya itu di tahun 2018. Jadi untuk PBID memiliki return on asset di angka 12,55% dan return on equity di angka 14,75%. Secara fundamental PBID ini adalah salah satu saham yang saya lihat rasio keuangannya masih sangat oke, valuasinya juga masih sangat murah, dan punya potensi juga untuk membagikan dividen jumbo seperti apa yang sudah disampaikan di awal video tadi guys ya, di mana PBID mampu membagikan dividen dengan DPR 80% dari laba bersih yang biasanya itu hanya bagi 50%-an saja. Jadi dari laba bersih yang didapatkan ini kan mengalami kenaikan guys ya. Di tahun 2023 full year-nya naik ya, dari 353 miliar naik menjadi 374 miliar. Full year 2023 IPS-nya pun naik guys ya, dari 188 menjadi 199,55, kita bulatkan ke 200 ya, seperti itu. Nah, ketika laba bersihnya naik, PBID memutuskan akan membagikan DPR atau laba bersihnya itu 80% dibagikan kepada para investor sebagai dividen. Nah, ini adalah cerminan dari sebuah perusahaan yang mengapresiasi ya, yang sangat mengapresiasi adanya investor gitu guys ya. Nah, jadi kita akan coba lihat guys ya, siapa aja sih pemegang saham dari PBID ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba lihat dari sisi profile ya guys ya. PBID atau Panca Budi Idaman Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi kemasan plastik guys ya, seperti plastik PE, lalu PP ya, dan ada HDPE, serta cangkir plastik, sedotan, dan juga tali rafia. Merek-merek utama kemasan plastik yang dimiliki oleh perusahaan adalah merek Pluit, Tomat, Bengkuang, Jeruk, Cabe, Triple 2, 007, Wayang, Gapura, Sparta, Liberty, Dayana Dayak, dan juga PB. Nah, teman-teman UMKM ya yang berjualan kuliner pasti sudah tidak asing ya guys ya dengan nama-nama atau merek-merek dari plastiknya PBID atau PT Panca Budi Idaman ini gitu guys ya. Perusahaan memasok produk-produk kepada konsumen akhir seperti pasar tradisional, pasar modern, konsumen industri, serta tujuan ekspor. Jadi PBID juga ini memiliki penjualan ekspor ya, meskipun tidak terlalu besar. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1990 ya, dengan sektor di barang baku guys ya, industrinya di wadah dan juga kemasan. Ada beberapa emiten sejenis juga, teman-teman bisa cek ya melalui lembarsaham.com dengan tanggal IPO di 13 Desember 2017. Nah, seperti yang tadi saya katakan, PBID ini sudah bisa bagi dividen itu di bulan Juni 2018. Sorry guys, 27 Juni ya guys ya, 27 Juni 2018, jadi akhir Juni ya bagi dividennya. Dan IPO di 13 Desember 2017. Jadi teman-teman bayangkan ya guys ya, di awal Desember PBID ini IPO ya guys ya di tahun 2017, lalu di pertengahan tahun 2018 ya guys ya, 6 bulanan ya setelah IPO, PBID bisa langsung membagikan dividen kepada para investor. Tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat positif ya guys ya untuk saham PBID.
bisa kita nilai saham ini juga ternyata saham yang rutin bagi dividen dan belum pernah bolong bagi dividen sejak IPO-nya. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan terakhir full year 2023 bagi dividen sebagai funnel di tahun 2024 ini guys ya, seperti itu. Untuk porsi pemegang sahamnya, PBD ini ada PT Alpen International Corporindo memegang 74,67% dan Joni Taslim memegang 8,36%, sedangkan porsi kepemilikan masyarakat di angka 16,97% guys ya. Lalu untuk produk yang dihasilkan oleh PBID, 37,4%-nya adalah dalam produk biji plastik, lalu 58,4% adalah kantong plastik, dan lainnya adalah 4,2%-an. Sedangkan untuk distribusinya, untuk produknya ini memang paling besar ya, dijual itu ke pasar domestik atau ke pasar lokal di Indonesia sebesar 86,8%. Sedangkan untuk porsi ekspornya ini hanya kecil guys ya, hanya sekitar 2,6% saja. Kita sudah melihat rutinitas dan imbal hasil dividen dari PBID itu kisaran 4-6%-an. Tapi di tahun 2024 ini ternyata indikasi dividen yieldnya itu mencapai 9%. Yang berarti ini adalah sentimen yang sangat positif untuk saham PBID. Nah, kita cek dari sisi harganya, di mana PBID sempat ke level yang tertinggi ya di tahun 2021 itu ke level 2200-an guys ya. Nah, jadi PBID sempat menyentuh level 2200, dan kalau misal kita perhatikan PBID ini sempat turun guys ya, sempat melemah sampai di level 1285 di sekitar akhir Desember 2023. Ya, jadi akhir Desember ketika suku bunga Amerika Serikat atau The Fed itu terus dinaikkan, PBID juga ternyata ikut turun ya guys ya. Bukan hanya saham-saham perbankan, bukan hanya saham-saham blue chip, ternyata PBID juga ikut melemah gitu guys ya. Meskipun ya turunnya sekitar 1-2%-an gitu guys ya, sangat berfluktuasi, tapi ini memang downtrend. Nah, lalu sejak awal tahun 2024 PBID ternyata sudah ada tanda reversal kembali gitu guys ya. Namun memang kenaikannya ini perlahan-lahan gitu ya. Jadi kenaikan PBID ini perlahan-lahan dan fluktuasinya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi ketika dia uptrend ini dia sangat mengikuti arah trennya. Ya, jadi ketika dia uptrend PBID ini dia lanjut uptrend sampai dari level 1200-an ya sampai tembus di 1400, lalu dia terlihat ada sideways ya, sempat berfluktuasi lagi dan kembali melanjutkan kenaikan dari 1400-an menuju ke 1600, bahkan terakhir hari ini close di 1755 per lembar saham dengan volume transaksi yang sangat tinggi guys ya pada hari ini. Nah, jadi gimana guys? Menurut teman-teman, apakah saham PBID ini menarik dari sisi dividen, fundamental, dan juga harga sahamnya? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Kalau menurut saya pribadi, ini adalah saham yang punya potensi untuk menjadi saham dengan fundamental yang sangat bagus. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.